Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DKM, Bapak pengurus semuanya, Bapak-bapak, ada ibu-ibunya juga mungkin ya di atas. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi kita yang cerah ini, meskipun belum terlihat sinar matahari, menjadi bukti nanti di akhirat, menjadi pemberat amal di yaumil mizan, amin, dan menjadi pelancar kita menuju surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah setahun yang lalu juga kita bertemu ya di sini di kajian pagi ini, tapi saya ragu apakah Bapak Ibu masih ingat materinya. Ya, biasanya diingat dulu baru diamalkan, karena kita ingin setiap kajian kita bersama, baik secara mandiri maupun berjamaah, itu menghasilkan poin-poin yang aplikatif, bukan hanya teoritis. Ya. Setuju ya? Setuju. Jadi kalau setuju, insya Allah habis kajian pagi ini harus siap mengamalkannya. Tadi saya ditanya oleh Ustaz Agis, perlu PPT tidak? Tidak ya, karena kalau pakai PPT nanti lihatnya di PowerPoint, nggak lihat ke saya. Ya, dan tergantung di PowerPoint, padahal tak terbatas ilmunya Allah. Jadi pagi ini semoga nanti sempat kita ada diskusi, dialog ya, karena orientasi kita adalah aplikatif. Jangan sampai kita habis kajian tidak tahu dan tidak ada. Pertama, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin apa yang kita tahu banyak, tapi apa yang akan kita lakukan belum tahu, atau sudah tahu namun dorongan untuk melakukannya lemah. Sama aja ya. Ada yang banyak tahu tapi giliran prakteknya berat banget. Dalam data terakhir di Indonesia ini, konon kabarnya beberapa tahun yang lalu, yang rutin menjalankan sholat 5 waktu itu kurang lebih 2%. Masya Allah. Semoga salah ya datanya ya, nanti dicek lagi ya. Ini menggambarkan, saya yakin banget seluruh mayoritas atau seluruh umat Islam di Indonesia ini pasti tahu bahwa sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Dalam bahasa yang lebih aplikatif, butuh atau dibutuhkan. Jadi sholat 5 waktu itu bukan sekedar wajib tapi dibutuhkan. Namun prakteknya sekian persen, sedikit sekali. Mungkin kalau tidak 2 ya 20% lah gitu loh. Anggaplah 20% tambah nolnya 1 ya, biar tidak terlalu sedih gitu. Ya. Jadi kajian-kajian yang kita ikuti lewat internet, lewat offline, atau yang kita baca lewat banyak referensi, idealnya menghasilkan amalan-amalan baru. Sehingga ketika malaikat maut menghampiri kita, mengetuk pintu rumah kita, ya, atau pintu bilik mihrab kita yang punya musola khusus di rumah, atau pintu kamar kita yang lagi tiduran karena ada jamaah tidur habis duhur, ya, minta bangunin asar, pas adzan ternyata dibangunkan nggak bangun lagi. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi kalau
beliau orang soleh ya, insya Allah ya jannah. Nah, kalau solehnya nggak seberapa kayak kita, tentu harus banyak bersiap. Dan bulan Ramadan ini, hadirin Bapak Ibu, adik-adik semua, adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan segalanya menghadapi tantangan demi tantangan kehidupan kita. Treatment di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, mengantarkan kita pada perolehan ya sesuatu yang insya Allah menjamin ya, mendapatkan sesuatu yang insya Allah menjamin husnul khatimah. Jadi masya Allah ya. Apa seperti tema kita pagi hari ini ya, bagaimana Ramadan ini menghasilkan takwa yang kita persiapkan di hati kita ya, karena takwa itu letaknya di hati. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, hadis yang sangat terkenal, ya Rasul, di mana takwa itu? Beliau mengatakan at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu ada di sini, sambil beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Masya Allah. Jadi kalau ditanya tempat takwa di mana, jawabannya di mana Pak Bu? Di hati. Jadi bukan di saku. Ya. Berarti tebal atau tipisnya saku tidak selalu bergantung pada ketakwaan ya, tidak selalu. Oke, jadi takwa itu letaknya di hati. Dan pagi ini kita fokus untuk mempersiapkan apakah hati kita itu nanti akan aman-aman saja untuk mendapatkan takwa itu. Dalam kajian para alim ulama, sebenarnya tidak ada hati manusia yang tertutup banget, tidak ada. Tidak ada yang tertutup banget. Dengan bahasa kita sebut hati nurani ya. Jadi hati nurani itu dianggap hati yang jernih ya, dalam bahasa kita kan gitu. Dikit-dikit tanyakan ke hati nuranimu kan begitu, agar kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kata hati nurani. Nah, namun perjalanannya hati nurani yang di dalam tanda kutip diakui oleh semua orang ya, kalau di tataran global humanity lah gitu ya, kemanusiaan. Semangat global itu akan mempengaruhi seseorang dalam menyiapkan tempat hatinya mendapatkan takwa. Kenapa perlu dipersiapkan? Nah, dalam tema yang tertulis di flyer itu pasca Ramadan. Nah, padahal kita Ramadan belum selesai. Nah ini kalau pasca Ramadan dibahasnya pasca Ramadan kurang tepat. Jadi pasca Ramadan itu dibahasnya sejak awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Ya. Karena Ramadanlah adalah perilaku kegiatan aktivitas yang penuh dilakukan untuk menghasilkan pasca Ramadan. Jadi pasca Ramadan ini apa yang akan diberikan oleh Allah ya. Jadi kalau takwa mungkin sudah ada di hati kita, tapi hadiah takwa pasca Ramadan itu berbeda. Takwa yang paripurna lah insya Allah, takwa yang berkualitas, takwa yang matang. Sehingga kita perlu persiapkan untuk mendapatkan takwa yang paripurna, takwa yang berkualitas, takwa yang matang ini. Kenapa kita perlu persiapkan? Pertama, karena Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita tempat takwa itu di dalam hati. Sedangkan hati itu kita yakini letaknya di dada. Ya, di dada. Tapi kita tidak bisa mengetahui persisnya kecuali kita telah menyatakannya dalam amal perbuatan ya. Sehingga karena tidak tahu persis kita, bahkan ini rahasia kita dengan Allah ya, kalau kita nggak ngomong, hati kita nggak kita sampaikan statementnya, tidak mungkin orang lain tahu. Nah, ini
Masya Allah, mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan. Kalau tidak disiapkan, sangat mengkhawatirkan. Na'udzubillah, jangan sampai ketika tadi malaikat maut menjemput kita, hati kita sedang tidak baik-baik saja. Yang kita khawatirkan itu, jangan sampai ada takwanya tipis banget, sedikit banget, atau bahkan na'udzubillah pas lagi nggak ada takwanya di situ, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu suatu yang dianggap abstrak, tapi dalam masalah Islam nyata dalam versi iman. Ya, jadi logika iman mengatakan bahwa hati itu ada dari hadis-hadis Nabi, letaknya di dalam dada kita, sehingga kalau sholat bersedekap, ya, itu filosofinya megangin hati agar tidak kemana-mana. Nah, kalau diibaratkan sebuah wadah, biar kita mudah, karena tempat itu berarti seperti ruangan. Kalau diibaratkan sebuah wadah, maka wadah ini harus terbuka, wadah ini harus steril, wadah ini harus tenang, ya, tidak boleh bergerak-gerak terlalu reaktif sampai menumpahkan yang ada di dalamnya. Tidak boleh kondisinya lagi carut-marut, lagi retak-retak itu wadahnya, lagi bocor di mana-mana. Nah, itu akan membuat takwa yang akan diberikan oleh Allah itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita ibaratkan takwa itu seperti tanaman, maka hati itu tempatnya lah. Karena letaknya iman juga di hati, letaknya niat juga di hati, letaknya takwa juga di hati. Nah, itu kan kebaikan-kebaikan semua tuh. Ada iman, ada niat yang baik, ya, takwa itu di hati. Tapi kita ingat, di dalam wadah yang kita namakan hati itu pengganggunya banyak sekali. Pengganggunya banyak sekali. Sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat merasa, kiber, ya, sifat takabur, dan lain-lain yang buruk-buruk itu tempatnya juga di hati. Jadi hati ini perlu dijaga. Pertama, apa yang perlu dijaga? Pertama adalah kondisinya. Jangan sampai dia seperti namanya qalbun. Dalam bahasa Arab itu hati ada beberapa istilah, ya. Kadang sodrun, ya, yang artinya dada, tekstualnya itu juga dianggap hati. Kadang nafsun, arti teksnya itu jiwa, itu juga dianggap hati. Qalbun, arti teksnya itu hati, ya, itu juga dianggap hati. Fuadun, arti teksnya itu juga sesuatu amalia yang ada di dalam hati pun juga disebutkan sebagai hati. Jadi beberapa ini. Tapi arti teks yang asli artinya hati adalah qalbun. Nah, qalbun itu dalam bahasa Arab inqalaba yang qalibu, dia bergejolak, ya, tidak stabil. Nah, inqalaba yang qalibu, ya, dia berbolak-balik. Jadi langsung pada trik pertama, ya, langkah pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menjaga hati kita itu dengan apa kira-kira? Pasti dengan doa, ya. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau badan nggak ada otaknya, pasti masya Allah, na'udzubillah. Ya, biasanya orang yang mohon maaf lagi jahat banget atau lagi parah banget karakternya, dianggap nggak ada otaknya gitu. Ya, tega banget kita anggap tidak ada otaknya. Nah, ibadah kita kalau tanpa doa, ya nggak ada otaknya. Makanya doa itu silahul mukmin, tamengnya orang-orang beriman, ya. Jadi baginda Nabi mengajarkan untuk menjaga hati kita, ya, agar tidak terlalu berbolak-balik, maka dengan doa khusus sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendengar engkau seringkali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Jadi ad-din itu dalam tafsir maknanya al-iman wal amalus sholih, bukan versi agama kayak kita. Jadi ad-din itu al-iman wal amalus sholih, bukan religion versi orang barat. Ya, jadi ad-din memang berbeda. Ad-din dalam asana Islam adalah al-iman wal amalus sholih. Ada iman dan ada amal solehnya. Kalau kita iman saja, percaya saja, tidak ada amal solehnya, maka belum berdin. Ya, kalau diterjemahkan meskipun tidak persis sama dengan bahasa Indonesia, belum beragama. Ya, jadi kata Nabi kepada Ummu Salamah, ketahuilah wahai Ummu Salamah bahwa seluruh hati manusia itu ada di bawah jari jemarinya Allah. Tentu nggak boleh tekstualis kita memahami jari seperti jari manusia. Maksudnya adalah seluruh hati manusia ada di bawah kekuasaan Allah. Maka sungguh mudah bagi Allah untuk meluruskannya atau mengarahkannya kepada kebaikan dan sebaliknya. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu, untuk mempersiapkan hati kita agar betul-betul ready, betul-betul siap untuk menerima takwa, ibarat tanaman di dalam wadah kita, maka kita harus suburin itu. Ya, tapi sebelum disuburin kita jagain biar tidak diangkat kemana-mana tuh hati. Ya, biar tidak digeser kemana-mana. Nanti kalau ada tanaman sering diangkat-angkatin, digeser-geserin, apalagi digoyang-goyang, berbolak-balik bisa jatuh tanamannya. Ya, bisa berceceran ya tanah yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Maka dengan ibarat itu baginda Nabi mengajarkan doa khusus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Jadi sekali lagi agama itu lebih dari sekedar agama versi kita ya. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu langkah pertama, doa. Jadi habis ini kita berdoa Bapak Ibu ya. Ada yang sudah rutin mungkin ya, alhamdulillah. Kalau sudah rutin jangan dibiarkan kita amalkan sendiri itu. Kita ajarkan ke istri kita, ke mungkin suami kita yang belum hadir di sini, ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nanti kan lebaran insya Allah ya. Itu ya kita nasihatin. Kadang ada orang yang ketemu omnya ketika lebaran, gimana om, kasih nasihat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu ya. Bisa jadikan nasihat. Ya, meskipun tidak di depan banyak orang, secara personal. Itu oleh-olehnya ya. Kita kasih nasihat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba kita baca bersama-sama ya Pak ya. Ya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Monggo. Ya muqallibal. Ada yang antara sadar dan tidak. Ya, berat banget ya habis subuh ini nahan ngantuk ya. Gitu. Oke, kita baca sekali lagi ya agar semakin kuat nih ingat kita ya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Ya, alhamdulillah. Semoga ingat ya. Nanti kalau nggak ingat tinggal searching di internet doa penguat hati atau pengokoh hati, atau ditulis saja ya muqallibal. Nah, titik-titik langsung muncul itu banyak sekali. Ya, keterangannya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Sekarang ini masya Allah zamannya masya Allah. Ya, sangat mudah sekali. Saking mudahnya sampai terlupakan kadang. Ya, naudzubillah. Pertama yang harus kita lakukan adalah doa. Belum langkah-langkah yang lain ya. Pertama doa dulu. Doa apa? Untuk kestabilan hati kita. Karena hati ini Bapak Ibu di sini lagi connect nih. Nanti udah keluar dari masjid udah macam-macam yang kita pikirin. Udah banyak. Ya, meskipun banyak yang kita pikirkan, ya, tapi hati tetap stabil. Tetap berada di tempatnya. Ya, tidak
bergejolak, tidak berbolak-balik. Ya, teguh dia, kokoh. Ibarat wadah yang ada di tempatnya yang kokoh, nggak akan geser kemana-mana. Masya Allah. Itu ya, itu langkah pertama. Yang kedua sekarang siap-siap. Ya, jadi ini masih doa-doa dulu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan juga terkait dengan hati itu adalah nafsun atau jiwa. Ya. Sampai baginda Nabi mengajarkan doa juga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Gitu ya. Jadi kalau pendeknya itu Allahumma ati nafsaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaannya. Ya. Jadi kenapa kok bukan di hati? Karena hati itu tempatnya. Lah jiwa ini apa? Jiwa ini kalau kita sebut sebagai support system. Jadi kalau hati itu perusahaan lembaganya, tempat di mana tanaman program-program ditaruh di situ. Nah, support sistemnya ini adalah jiwa. Nah, support sistemnya jiwa. Kalau jiwanya tidak ada takwa, kalau jiwanya tidak taat pada Allah, maka ya takwa yang ada dititipkan oleh Allah di hati kita ini nggak berfungsi dengan baik, bahkan terganggu. Jiwa bisa menjadi seperti hama yang menggerogoti tanaman. Maka kita minta pada Allah, karena ya lagi-lagi Allah lah yang Maha Kuasa, bukan manusia, bukan program, ya, tapi Allah lah yang Maha Kuasa. Maka kita minta doa, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketaatannya, ketakwaannya, dan zakkiha, sucikanlah ya Allah. Bapak Ibu sudah sering baca itu ya? Belum ya? Nah, kalau belum, habis ini harus ya. Jadi ini nggak terbatas habis sholat aja, kapan aja. Ini fleksibelnya. Nanti langkah berikutnya yang akan menentukan. Nah, ini yang kedua dulu. Yang pertama baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, untuk menjaga kestabilan hati biar tidak berbolak-balik. Yang kedua membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini takwanya dan sucikanlah. Kalau mau tambahan lagi hadisnya, wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Kalau mau panjang dikit gitu ya. Tapi yang pertama aja udah oke, langsung bisa diamalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Gampang itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Oke. Saya baca, kemudian Bapak Ibu menirukan ya. Bismillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ayo. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha. Sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Kalau lupa teks Arabnya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini takwanya, ketaatannya, dan sucikanlah ya Allah. Jadi mensucikan support sistemnya ini kita, nafsunya, jiwanya ini kita sucikan. Dengan apa? Dengan doa. Karena doalah yang menjadi otaknya ibadah kita ini. Nah, ada 2 langkah Bapak Ibu ya. Jadi langsung aplikatif, habis ini langsung diamalkan. Pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya, wa anta khairu man zakkaha wa anta maulaha, ya wa anta waliyuha wa maulaha. Kalau panjang. Ya, tapi
Cukup yang depan aja udah bagus. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyah. Masya Allah. Nah, support system yang ada di hati kita itu ya harus dikasih takwa juga oleh Allah, agar apa yang disupportkan dalam sistem yang dibangun itu menjadi baik. Jadi jiwa, nafsun, makanya disebutkan dalam Al-Quran ada nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ada nafsul lawwamah, ada nafsul amarah, ya, dan lain-lain. Nanti ada qalbun mayyitun dan sebagainya. Nah, kita nggak fokus di situ. Kita ingin pertama hati sebagai tempat ini stabil dengan doa. Ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kedua, jiwa sebagai support system kita ini penuh dengan support system yang baik, yaitu ada takwa di situ. Ya, jadi yang diislamisasi pertama kali adalah apa, Bapak Ibu? Jiwa kita, ya, nafsun kita, bukan hati, karena hati itu tempatnya, tapi jiwa kita, support sistemnya. Nah, coba kita lihat, ya, kalau kita habis subuh kemudian hati kita, ya, hati kita itu sebenarnya yang ngomong jiwa, karena hati itu tempatnya, ya. Jiwanya bilang gini, nggak usah ngaji paling-paling juga gitu aja. Dari dulu-dulu juga paling ngingetin takwa mulu. Nah, itu jiwanya lagi apa, Pak? Lagi nggak ada takwa, ya, lagi nggak baik-baik saja, support sistemnya lagi nggak baik. Kalau diteruskan ini sedikit, lama-lama jadi besar. Kalau agak besar jadi apa? Kiber, jadi sombong. Yang paling berat itu, Bapak Ibu, adalah mendengarkan sesuatu yang kita sudah tahu. Itu berat. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya, yang lebih berat lagi apa? Mendengarkan tausiah orang yang tidak lebih tahu daripada kita. Itu lebih berat lagi. Ya. Lebih berat lagi. Kadang-kadang kita dengerin apa orang di jalan atau tangga kita, sholat. Hati kita, lo juga sholatnya kagak bener. Gitu kan? Nah, itu lebih berat. Nah, untuk itulah sampai dinasihatin oleh para alim ulama, umdur maqala wala tangdur man qala. Lihat, maksudnya suruh perhatikan apa yang dibicarakan, disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi bagi kita nggak ada masalah, meskipun kebaikan itu lahir muncul dari mulut seorang preman, seorang penjahat, nggak masalah, baik tetap baik. Emas permata meskipun masuk di lumpur, kemudian dikeluarkan dari lumpur, tetap aja jadi emas permata. Jangan gara-gara kita ngambilnya dari lumpur, kita anggap emas itu tidak bernilai, gitu ya. Nah, itu jiwa, Bapak Ibu. Tapi kalau habis sholat subuh tadi, kemudian Bapak Ibu hatinya ngaji ya hadir siapa tahu nanti jadi pemberat amal di akhirat. Siapa tahu ada nuansa baru, ada amal-amal yang kita bisa lakukan. Masya Allah, itu jiwanya sudah ada takwanya. Alhamdulillah. Dan yang hadir ini insya Allah. Yang belum sempat hadir, ya enggak juga, kita doakan, mungkin lagi sibuk, ya, lagi ada urusan. Nah, tapi kalau memungkinkan, Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu yang enggak hadir hari ini. Ini penting sekali, karena kalau hati kita enggak siap nih, bagaimana mendapatkan optimalisasi takwa? Takwa yang akan diberikan oleh Allah lewat prosesi Ramadan ini adalah takwa yang optimal, bukan takwa yang minimal. Makanya perlu Ramadan. Ustaz, kenapa dibilang optimal minimal? Ya begitulah memang. Ya, begitulah memang. Makanya disebutkan ya bulan yang penuh dengan latihan gitu. Latihan-latihan untuk apa? Untuk mempersiapkan pasca Ramadan. Oke, jadi udah ada 2 langkah. Satu, menjaga ya stabilitas hati biar tidak berbolak-balik dan siap menerima takwa optimal yang akan diberikan oleh Allah. Takwa ibarat tanaman di situ yang ditanamkan di hati kita. Begitu juga iman, ya. Di situ dia bisa subur kalau support sistemnya, pupuknya itu yang berupa jiwa itu
juga nutrisinya bagus. Ya. Ada takwanya itu. Sehingga dorongan-dorongannya selalu positif. Untuk menjaga hati ada doa penguat hati ya dari Rasulullah. Untuk membuat support system yang bagus juga doa. Jadi kalau dibilang Bapak Ibu, betul-betul otak itu doa. Sebelum mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, doa dulu. Ya, jadi bukan bekerja terakhirnya berdoa, bukan. Sebelumnya pun berdoa sampai baginda Nabi mengatakan, ya, setiap sesuatu kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nah, itu doa juga. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Ya, ini terputus ini maknanya bisa macam-macam. Ulama memaknainya terputus berkahnya. Tapi kalau kita orang awam memaknainya gampang, terputus ya nggak terkoneksi. Sayang kan? Nggak terkoneksi. Jadi semua amal ibadah kita nggak ada koneksinya sama Allah. Jadi bahasanya nggak ada jalur untuk diletakkan di dalam hati kita sebagai takwa. Makanya Nabi memperkuat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu dinilai dari berdasarkan niatnya. Padahal niat itu letaknya di dalam hati. Di dalam hati niat itu. Nggak ada orang tahu. Ya. Dan praktisnya niat itu bersamaan dengan amal. Ya, praktisnya. Makanya ketika niat sholat pas awal mula takbiratul ihram itu bersamaan dengan amal. Itu niat. Masya Allah. Nah itu pun di dalam hati letaknya. Jadi di hati kita ini ada iman, ada takwa, ada niat. Pengganggunya ada hasad, ada iri, ada dengki, ada merasa hebat, merasa lebih ngerti. Masya Allah. Merasa dicuekin, kita merasa dicuekin itu juga penyakit. Itu juga pengganggu. Jadi jangan merasa, jangan gampang bete. Gitu. Merasa nggak diperhatikan, merasa kata-kata kita tidak didengarkan, nah, itu juga penyakit. Ya Masya Allah. Nah Bapak Ibu, support system kita sebut di sini sebagai jiwa, nafsun. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakiyah. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaannya dan sucikanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini dua pertama ya. Yang ketiga, ini yang akan menyempurnakan Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan ya dalam khutbah Jumat, tapi tidak di sini di masjid kita ini, memang tapi tidak fokus di situ. Nah pagi ini kita ingin sedikit dalami ini. Yang ketiga ini apa? Saya buat istilah baru, connecting with Allah. Ya, connecting with Allah. Ya, apa Bapak Ibu? Connecting with Allah. Jadi, kenapa sih kita pakai connecting with Allah? Ya, karena dulu ada perusahaan HP Nokia yang sekarang nggak ada lagi ya. Beliau punya slogan statement itu apa? We are connecting people. Jadi connecting people, menyambungkan manusia. Nah, dalam grammar kalau langsung connecting Allah katanya nggak sopan. Ya, karena Allah itu zat yang lebih daripada sekedar makhluk gitu ya. Karena beliau adalah pencipta khalik, maka harus tambah with kalau dalam bahasa Inggris. Connecting with Allah. Ya, menyambungkan kepada Allah. Jadi yang ketiga apa Pak? Connecting with Allah. Pertama, baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyah. Ketiga, connecting with Allah. Bagaimana caranya? Ya, masih ingat nggak Bapak Ibu caranya? Gampang sekali. Ya, nanti referensinya berikutnya. Caranya dulu. Caranya begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat sesuatu, hubungkan kepada Allah. Karena kan judulnya connecting with Allah. Kalau kita mendengar sesuatu, jangan lepaskan dari Allah. Karena judulnya connecting with Allah. Kalau hati kita lagi memikirkan sesuatu, melogikakan sesuatu, jangan lepaskan dari Allah. Karena judulnya connecting with Allah. Kalau kita memikirkan, merasa atau ingat sesuatu, ingat sesuatu, maka jangan lepaskan dari Allah. Hubungkan kepada Allah. Nah,
itu langkahnya. Praktisnya seperti apa? Bagaimana cara menghubungkannya? Gitu. Ya, oke ya, Bapak Ibu sudah tahukah bagaimana cara menghubungkannya? Belum ya? Ya, kalau sudah tahu, ya pura-pura nggak tahu aja dulu. Ya, bagaimana caranya? Berdasarkan literatur Quran dan hadis, maka baginda Nabi mengatakan, "Mamin abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba muslim mamin abdin muslimin yad'u li akhihi, yang dia itu berdoa untuk saudaranya. Akhihi, saudaranya itu lebih tepatnya kita artikan adalah orang lain. Jadi jangan dianggap orang yang sama muslim aja, tapi orang di sekitar kita itu akhun. Makanya para ulama menjelaskan ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sama manusia. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena sama bangsa, anak bangsa. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena sama orang-orang Islam. Jadi akhun itu maknanya luas. Sehingga kata Nabi, tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut. Jadi yang kita doain itu, yang didoakan itu nggak tahu bahwa kita sedang mendoakan dia. Ila qalal malaku walaka bimithlin, kecuali seorang malaikat mengatakan kamu juga dapat bagian yang sama. Berarti malaikat mendoakan kita kepada Allah gara-gara kita mendoakan orang lain. Jadi cara connecting with Allah adalah mendoakan. Di mana mendoakannya? Di dalam hati. Jadi bukan di lisan. Apa nggak boleh Ustaz di lisan? Boleh. Tapi kan nggak mungkin di jalan kita lagi nonton, ya Allah, nanti kita ngomong terus. Dan itu menurut Aisyah kurang afdal. Aisyah istri Rasulullah. Dalam hadis Bukhari beliau menjelaskan, aku lebih menyukai mengingat Allah di hatiku daripada lewat lesanku dengan perbandingan 1:70. Jadi kalau kita bilang Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 70 kali itu, bagi Aisyah, ini bagi Aisyah, lebih baik diam terus hatinya, ya Allah ampuni aku ya Allah. Nah itu ya. Nah bisa juga kita mengatakan dalam kesendirian kita lewat lisan. Misal nih, ketika ibu-ibu, bapak-bapak dalam perjalanan yang nggak ada orang lain tahu, ya maksudnya nggak tahu lisan kita berbunyi, gitu ya. Misalkan saya kalau ngajar pakai motor, sini juga tadi pakai motor, ya di dalam helmnya teropong ada kacanya, nggak ada orang mungkin mendengar kata-kata saya, ya. Tapi saya misalnya, ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Ya Allah, tapi tahu kita artinya ya. Ya kalau nggak tahu artinya mendingan bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni ya Allah. Sebelum malaikat datang menjemputku ya Allah. Itu di dalam hati. Ya. Kalau mau diomongin nggak ada orang lain mendengar. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya jangan tidak dicoba, coba aja. Gitu ya. Coba saja. Jadi itu namanya dalam kesendirian. Meskipun kanan kiri kita banyak orang. Ya, yang dia nggak dengar kata-kata kita lewat lisan. Tapi kalau sekiranya dengar, kayak sholat kan nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetangga kita di sebelah kita mendengar nggak boleh. Harus suara lirih yang orang lain nggak terdengar. Itulah seperti itu kurang lebihnya. Lebih baik lagi mulut kita terkatup, tapi hati kita bergemuruh. Ya. Jadi hati ini yang masuk tadi apa? Jiwanya itu support sistemnya yang gemuruh, tempatnya di dalam hati. Jiwanya bergemuruh. Makanya takwaha wa zakiha. Oke. Jadi yang ketiga tadi adalah connecting with Allah. Caranya praktis gimana? Mendoakan setiap apa yang kita indra. Jadi kalau kita melihat orang kok kayaknya mohon maaf ya kurang sehat, kita doakan ya Allah. Tapi nggak usah diomongin, di dalam hati, ya Allah sehatkan dia ya Allah. Akhirkan husnul khotimah ya Allah. Pertemukan kami di surgamu ya Allah.
Dalam hati Pak, Ibu. Nah, kira-kira yang seperti itu dicatat pahala atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu. Dicatat nggak ya? Bu, dicatat nggak Bu? Dicatat ya. Nah, apa dasarnya? Dasarnya dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala takfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masya Allah. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya, kata Allah. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaranmu, pendengaran lo ya, bukan perbuatan nih, pendengaran nih. Wal basara, dan penglihatanmu. Ini sisi ruhiyah banget ini. Wal fuada, dan gerakan hatimu. Ya, fuad itu aktivitasnya. Jadi program-program dari jiwa tadi. Jiwa itu support sistemnya. Kalau bicara fuad, maka yang dibahas adalah program-programnya itu. Fuad, program-program atau detakan-detakan hati kita yang ada di hati kita, yang dijaga oleh jiwa, support sistemnya itu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketiganya, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira hati kita ngomong apa itu Allah nggak minta pertanggungjawaban gitu loh. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini bukan, jangan dianggap bid'ah. Wah, ini apa nih ajarannya? Ya, kalau kurang traveling, kurang piknik, jadi semuanya dikatakan bid'ah, susah jadinya. Ya, harus perbanyak referensi, baca hadis, baca Quran, baca tafsir, sehingga menemukan hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya. Rasulullah Muhammad SAW pernah berdoa. Kapan taunya? Setelah terjadi. Apa doanya Rasul? Ya Allah, kuatkanlah ya Islam ini dengan terbukanya atau masuknya salah satu Umar di antara dua umat. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, Umar bin Khattab ya yang menjadi khalifah, menjadi sahabatnya Rasul. Dua orang ini sama-sama memusuhi Nabi. Dua orang ini tujuannya cuma satu, Nabi binasa. Tapi ternyata dengan doa Nabi, di mana doanya? Di dalam hati. Tak, itu ada teksnya. Teksnya itu muncul, lesan itu tabiun ilal qalb. Kata ulama, lesan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Masya Allah. Ya. Jadi itu ya, hati itu Masya Allah. Ketika Rasul berdakwah di Taif, dilemparin ya, dicaci maki, dilemparin sampai sandalnya itu lengket dengan darah karena begitu penyiksaan, penganiayaan itu. Masya Allah. Nah, itu malaikat ngomong. Di mana ngomongnya malaikat? Lewat hatinya Rasul. Muhammad ini udah nggak layak nih kaum ini. Kutimpuk aja ini gitu. Dengan gunung nih. Kalau kamu mau, kamu perintahkan, ku habisin orang kaum ini dengan ku jatuhkan gunung ini. Tapi kata Nabi, jangan. Mereka nggak tahu. Bahkan beliau berdoa. Di mana berdoanya? Di dalam hati. Nah, baru di lisan ketahuan. Makanya tabiun. Sehingga dalam tradisi Syafi'iyah, niat yang dalam hati itu dilafatkan gitu ya, untuk menjaga tempatnya. Usolli fardhu dhuhri gitu ya. Ya, itu filosofinya ke sana. Yang nggak usah dilafatkan juga nggak apa-apa. Cuman kita perlu tahu saudara-saudara kita yang melafatkan untuk itu, untuk menjaga niat yang ada di dalam hati itu. Asalnya nggak diketahui orang, gitu ya. Karena nggak diketahui, kalau tidak dijaga kadang lewat. Nggak tahu aja kok, gitu ya. Nah, insyaallah 4 menit lagi nih. Baginda Nabi, Bapak Ibu, adik-adik semua, mengatakan ketika ditanya tentang kebaikan, ya Rasul, apa itu baik dan apa itu buruk? Ya Rasul, mahwal bir wal ithmu. Ya, mahwal bir wal ithmu. Apa itu baik dan apa itu buruk? Ithmun. Maka kata Nabi, al biru husnul khuluq. Baik itu akhlaknya, gitu. Husnul khuluq, bagusnya akhlak. Wal ithmu, dan buruk itu kata Nabi, mahaka fi sodrika wa karita ayat toli alaihin nas. Sesuatu yang terdetak di hatimu dan kamu nggak ingin orang lain tahu. Pernah nggak Pak kita? Di hati kita itu mendetakkan sesuatu tapi nggak mungkin kita omongin ke orang gitu. Pernah nggak Pak?
Sering ya, bapak-bapak deh contoh. Mohon maaf, ini ilustrasi aja. Kalau kebetulan kondisinya ya anggap itu kebetulan, jangan sampai dianggap itu kita, gitu ya. Ada orang berjalan, kemudian dalam suatu acara bapak-bapak melihat wanita soleha banget, ya sampai terdak dalam hatinya, bahagia kali ya kalau punya istri soleha kayak dia. Nah, kira-kira nih kalau istri kita denger gitu, dia nyaman gak, Pak? Pasti enggak. Apa kata dia? Jangan banding-bandingin tak. Orang nggak bisa dibandingin kan gitu. Nggak boleh dibanding-bandingin. Sampean juga enggak sama, nggak bisa, aku nggak pernah bandingin, pasti gitu. Pasti itu kalau ketahuan kan gitu. Itu saja menurut Nabi al-ithmu itu keburukan. Yang buruk berarti catatannya apa? Dosa. Bahkan dalam sebuah hadis yang riwayatnya Hasan, Rasulullah menyampaikan bahwa ya seseorang itu ketika dia berdosa, ya ketika dia melakukan adnab, ya adnaba ketika dia melakukan dosa, maka ada nuktatun, ada satu titik hitam. Ya, makanya bahasa Indonesia noktah itu dari bahasa Arab. Nuktatun, ada satu titik sauda, ada satu titik hitam. Kalau titik putih nggak kelihatan, ini titiknya hitam. Gitu. Jadi hati kita kalau ngomong gitu di hati kita ini, maka ada seperti satu titik hitam. Makanya ulama-ulama ya psikologi Islam atau dalam bahasa lainnya tasawuf, ya itu beliau mengibaratkan seperti Imam Ghazali dan para muridnya bahwa hati itu ibarat cermin. Kalau banyak berdosa, dosa dari mana? Dosa itu dzambun. Muradifnya persamaan katanya ithmun yang tadi dibilang Nabi. Jadi kata Nabi, suatu yang bergejolak bergemuruh di hati kita dan kita itu nggak ingin itu diketahui orang, itu termasuk ithmun, termasuk dosa. Itu yang bisa menggelapkan karena jadi titik-titik hitam yang ada di hati kita. Menjadi hati kita yang ibarat cermin, nggak bisa untuk bercermin diri sendiri aja, nggak bisa, apalagi orang lain. Nah kalau diri sendiri bercermin, contoh begini, melihat orang lebih lebih kaya, biasanya hati kita langsung enak kali ya, kaya kayak dia, semua bisa dibeli, ya kadang-kadang begitu, ya. Atau melihat orang yang lebih susah dari kita, kasihan ya, gitu. Nah, ketika kasihannya baik, tapi ketika enak ya, itu jadi mengarahkan orang untuk kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ingat pesan Nabi, kata Nabi, ketika kamu melihat sesuatu melihat orang lain yang wajahnya secara fisiknya lebih bagus dan hartanya lebih banyak daripada kamu, ya, fangdur ilaman asfala minkum, maka lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Gitu. Jadi itu tekniknya Bapak Ibu. Jadi kalau diibaratkan jangan noleh ke atas terus, nanti leher kita jadi kesleo gitu ya. Sering-seringlah menunduk gitu ya. Nah itu bagian dari menjaga hati. Makanya contoh kalau hati sudah mulai baik Bapak Ibu, kalau ada orang datang ke kita misalkan curhat, bro gimana bro, gue ini masalah bro sama keluarga gini-gini, lo jangan datang ke gue dong, lo datang ke orang salah, gue aja berantakan ini. Nah, itu parah itu berarti hatinya nggak baik gitu ya, jiwanya kurang takwa. Jadi belum bisa menjadi cermin yang bisa untuk bercermin orang lain, untuk dirinya sendiri aja susah. Bapak Ibu ya mohon maaf ya, udah jam 6 lebih 1 menit ya. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk mengelaborasi, boleh, monggo ada Bapak Ibu. Nggak ada, berarti kalau nggak ada langsung praktek ya. Langsung praktek. Pertama, mengamalkan doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ketiga, connecting with Allah. Semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang terpikir di kepala, di hati kita, yang terdetak di hati kita, sambungkan kepada Allah. Cara menyambungannya gampang, dengan mendoakan.
doakan kebaikan siapapun tanpa memberitahu dia bahwa kita sedang mendoakan dia. Dan hati kita tuh Masya Allah dahsyat sekali, mampu melakukan hal itu. Dan yakinlah berdasarkan Al-Quran, sebanyak apapun doa yang terpanjatkan di hati kita, meskipun tidak di lisan kita, nggak terdengar, nggak pernah terucap di lisan kita, itu menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan menyiapkan hati kita semakin siap untuk mendapatkan takwa yang optimal dari Allah sebagai hadiah Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.